menciptakan burung dari tanah liat, dihembuskan nafas hidup. Jadi ya saya paham itu bro. Artinya apa di sini ya bro? Tiannya kamu udah jujur. Ya memang Yesus itu gini ya bro ya. Setiap para nabi itu mengalami kesulitan di zamannya. Nabi itu ditugaskan memang untuk diuji imannya. Apakah dia setia terhadap perintah Tuhannya. Jadi saya nggak punya niat untuk menistakan siapapun. Tapi secara umum, secara global, memang semua para nabi utusan Tuhan itu ujiannya sangat tinggi, termasuk Yesua Amasya itu. Kenapa demikian? Setinggi-tinggi ujiannya dia itu tetap diberi perlindungan oleh yang mengutus dia. Anda harus paham di situ. Yesua Amasya itu tidak ada yang bisa mengganggu dia, tidak ada yang bisa menyentuh dia, karena ada ngomong tadi, itu diberi segala kuasa oleh Bapaknya, dilindungi dia, dikaruniai dia, begitu bro. Jadi tidak ada, iya yang namanya Yesus itu hidupnya bahagia di muka bumi. Karena pertama lahirnya ditolak, satu, di kampung halamannya menjadi disiksa. Artinya apa? Romawi menjajah dia, Yahudi lagi menolaknya. Jadi di kampung halamannya itu benar-benar dia tersiksa, bahkan ingin dibunuh. Setuju sampai di sini ya bro ya? Bahkan ingin dibunuh. Siapa yang ingin membunuh dia? Orang yang tidak suka sama dia. Jadi benar kata di sana itu Yesua Amasya itu diberilah dia kekuatan untuk bermukjizat. Tujuannya apa? Bukan pamer kekayaan, bukan pamer keilmuan, tapi supaya orang percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, jadi kalau dia bermukjizat bukan menunjukkan dirinya Tuhan gitu loh bro. Oke, ini kita tidak sedang bersoal, cuman kita merespon nama bilang Yesus itu miskin, tapi abang sendiri membantah pernyataan abang, rupanya dia sanggup melakukan mukjizat, tapi dia tidak pamerkan. Jadi abang sedang membantah perkataan abang sendiri jadinya. Kalau berbicara lagi utusan, kita cerita itu lagi abang. Tapi persoalannya kenapa penulis ini mengatakan dia kismin? Makanya tadi diceritakan, dia yang kaya rela menjadi miskin. Seperti yang bilang, dia sanggup melakukan banyak mukjizat, tapi tidak dipamer-pamerin. Ya, oke. Sekarang jadi saya nggak mau sedang membantah. Bukan membantah, saya ajarin kamu. Tadi dari awal saya ngetes kamu bisa nggak ini baik abang. Baik dulu. Saya ingin ngetes kamu bisa nggak sih menempatkan Yesua Amasya sebagaimana Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri kan utusan Tuhan. Ya wajarlah. Kita nggak boleh menghakimi di sana. Tapi penulisan ini loh yang salah tulis tentang Yesua Amasya. Banyak yang nambah-nambahin. Itu loh. Jadi kembalikan, restart kembali. Yesua Amasya adalah utusan Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Dia orang soleh. Karena kesolehannya dia diselamatkan dari maut. Doanya didengarkan. Baik, jadi kita kembalikan, jangan lagi lebih-lebihin. Dia Tuhan lah. Baik, kita bahas itu, Bang. Dan seterusnya. Saya juga mau belajar dari abang. Berarti abang sudah paham Alkitab. Saya mau belajar dari abang tentang dia adalah utusan. Saya mau bertanya, dari mana Yesus abang? Dia maksudnya kapan dia diutus? Pada waktu di Babelmu ya, Gabriel menemui Maria. Anda boleh baca pertama kali itu di Lukas 1, 26 sampai 50. Oh, baik abang. Berarti pada bulan ke-6, Lukas 1, 26, 50 di sana lah. Pertama kali itu Yesus belum ada di situ. Oh, jadi itu maksudnya berarti belum diutus lah dia, abang. Gimana cara mengutusnya? Kapan? Apakah umur 40 atau... Saya mau belajar dari abang. Iya, dengarkan dulu. Jadi menurut Lukas nih ya, kita kan berdasarkan Bible, berdasarkan data nih. Baik abang. Jadi Bapak di surga itu mempunyai kehendak penuh, tidak ada yang bisa melarang Tuhan itu kalau mau berkehendak. Tapi Tuhan itu berkehendak tidak boleh melawan daripada kemahakuasaan Tuhan. Enggak boleh dia berkehendak bahwa saya akan turun menjadi manusia. Itu namanya tidak masuk akal. Jadi Bapak di surga ini di bulan ke-6 memerintahkan Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, menemui seorang perawan yang bertunangan dengan Pak Yusuf. Kemudian datanglah dia ke rumah Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau.
Tuhan yang dimaksud di sini bukan Yesus, tapi pencipta alam semesta. Yesus belum nongol nih, karena Baik. Maria belum hamil. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Malaikat itu bertanya kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Yesus belum nongol nih. Sesungguhnya engkau akan mengandung Baik. dan menamai dia Yesus. Iya. Sesudah itu ya Maria mengandung, baru ada Yesus dalam kandungan. Lalu Maria Ya bertanya, proses itulah pertama kali Yesus diutus ke muka bumi dengan cara tanpa ada suami Maria. Itu kira-kira baik, Abang. jawabannya, bro. Oh, berarti saya mulai mengerti, Abang. Berarti kelanjutannya kata Maria kepada malaikat itu, ini malaikat ini Jibril, Abang ya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Berarti, Abang ya, malaikat bukan Roh Kudus ya. Beda kalau mungkin di agama lain. Ya, sebenarnya di Karena- Bible itu nggak ada Roh Kudus, bro. Dari Al-Quran itu Roh Kudus. Di Ada, situ Abang, artinya kekuatan Enggak. Tuhan akan melindungimu. itu Hanya selanjutnya, aja Bang. Jawab saya baca, Bang. dengerin dulu, saya luruskan di sini. Ruha Hakodes itu menurut Yudaisme adalah kekuatan spirit dari Tuhan. Jadi Maria mengandung itu dilindungi oleh karunia Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tapi ya is oke lah kalau Bible menulis Jadi Roh Kudus di Roh Kudus atasmu. akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, itu Sebab Tuhan yang itu menaungi anak dia, yang akan bukan- kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Oke. Baik, Abang. Ya, di situ Tuhan yang mengaruniai Maria. Jadi sang pencipta ini yang melindungi Maria dari godaan apapun, sehingga bayi di dalam kandungannya tanpa ayah biologis itu hidup dengan sehat. Ya. Karena Disebut ini anak kehendak Allah. Tuhan. Ini titipan Tuhan supaya nanti tujuannya menjadi utusan untuk Bani Israel. Baik, Abang. Itu ya, lahirlah dia tanpa seorang ayah. Lahir dia, dilindungi terus oleh Tuhan sampai tumbuh dewasa. Kemudian dia mengajarkanlah dan tidak diakui dia utusan Tuhan. Diberilah dia mujizat itu agar Bani Israel percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Contoh yang paling nyata ya, Anda boleh baca Yohanes 11 nomor 41 sampai 42. Dikelilingi orang banyak di situ, bro. Dikelilingi orang banyak. Enggak mungkin Yesus, Lazarus orang mati bisa hidup kembali. Enggak masuk akal. Lu siapa sih lu? Kata orang-orang di sana. Baik. Apa jawab Yesus di Yohanes 11 41 42? Coba Anda baca, bro. Ya, apa dibilang, Bang? Di sana Yesus mengatakan, setelah dia mengangkat batu itu Lazarus bangkit hidup, Yesus mengadahkan tangan ke atas. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Dia bersyukur kepada Bapa. Karena semua ini kehendakmu ya Bapa, biarlah supaya orang percaya di sini bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang lain tahu, oh ternyata Yesus ini bermukjizat karena dia utusan Tuhan. Baik, Abang. Begitu, Tapi, bukan Abang, dia menandakan dia Abang tahu Tuhan. sebelum dia menjadi utusan, di mana penjelasannya karena ke Alkitab kan satu apa dia? Sebelum dia masuk ke dalam rahim Maria, Bang, sebelum diutus dia ke dalam rahim Maria, karena yang diutus itu, Abang, artinya dia diutus karena ini utusan ini adalah sebelum dikandung. Sudah dibilang aku akan mengutus. Iya, utusan. Betul, Abang. Maksudnya ini malaikat menyampaikan ini utusan tapi belum ada orangnya. Hanya bisa katakan dia akan menjadi dia utusan tapi berarti sudah ada nuzulnya, sudah ada wujudnya. Ini belum ada, Abang. Kan Tuhan Maha tahu. Tuhan yang memerintahkan bahwa Maria nanti mengandung Yesus, Mesia, menjadi utusannya di muka bumi. Gimana sih lu? Makanya, Bang, di Alkitab ada penjelasannya bahwa
sesungguhnya dia itu adalah firman Allah di Yohanes 1 ayat 14. Firman Salah. itu menjadi manusia. Yesus itu bukan firman Allah. Abang menerima Tapi- Lukas, tapi abang menolak Yohanes. dengerin saya. Iya dengerin, jangan. Yohanes 1 itu bukan firman Tuhan, itu Platonis Yunani. Dengerin dulu ya. Jadi abang menerima Lukas, abang menerima Bukan ayat-ayat menerima. lain. Saya memberi penjelasan kepada kamu supaya kau tidak menuhankan manusia, itu loh intinya. Tapi abang tidak mau menerima, maksudnya membaca Nah, di makanya saya mau Yohanes. menjelaskan kepada Anda apa itu firman. Tadi kan udah kita baca Baik, abang. Lukas. Dengerin ya, Apa dengerin itu ya. firman abang? Firman itu perkataan Tuhan. Makanya dengarkan dulu ya. Lukas 1 tadi itu, bagaimana caranya Gabriel menerima perintah itu? Bapak di surga berfirman. Oke. Firman itu kata-kata Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Ini bahasa sederhana ya. Oke. Yang keluar dari mulut Tuhan, anak Gabriel bisa mendengarkan. Oke. Apa isi perintah Tuhan firman itu kepada Gabriel? Isi keputusan perintah itu yang dibawa oleh Gabriel adalah supaya Maria mengandung Yesus. Baik, Abang. Itu Berarti isi firman itu adalah firmannya. perkataan. Nah, di Yohanes kami ayat 14, firman itu menjadi manusia, abang. Bukan firman menjadi manusia. Baik, Bapak saya di tanya surga. sama abang lah. Oke lah, Dengerin kita lupakan sekali itu. lagi. Dengerin. Bapak di surga berfirman, jadilah Yesus dalam kandungan. Baik, abang. Abang, Saya ulang lagi abang ya. punya kitab, abang. Saya ulang lagi ya. Bapak di surga berfirman, berkata, kata-kata ini Gabriel menyampaikan ke Maria, hamillah Maria. Paham sampai sini? Jangan ini. Oke, baik, abang. Ini Saya mau siapa sih bertanya di Black supaya Ninja memberi? karena Sebentar abang dulu, sebentar menolak. dulu, sebentar dulu, Tian. Ini siapa sih di Black Ninja ini mau ngomong apa enggak ya? Ganggu melulu Abang, Iya. lagi. abang Kalian Muslim tidak kan, abang? Bentar dulu, Tian. Ini Black Money Ninja kenapa dia? Samperin dulu, Tian. Ngomong apa dia? Iya bang. Lu mau ngapain, Bang? Iya abang ini kan nggak mengakui Kristus sebagai Tuhan. Nah, terus Pertama, aku udah bilang Tuhanmu ya Tuhanmu, Tuhanku ya Tuhanku. siapa yang mengganggu Tuhanmu Nggak perlu sih? kita perdebatkan lah Black itu. Aku nggak. Aku Siapa nggak- yang mengganggu nggak- Tuhanmu lo? Menuangkan siapa? Kayak saya nggak ganggu kok. Orang saya diskusi sama Tian kok. Saya diskusi baik-baik loh, Bang. Saya nggak mau mengganggu lo. Menuangkan siapa kayak lu ganggu Coba aja di lu. hari- Lu ganggu aja, Bro. Kamu mau menuangkan Yesus ya monggo, saya nggak ganggu kok. Lu mau menuangkan siapapun, saya nggak ganggu. Ini nggak mengganggu iman. Ini diskusi santai sama Tian. Oke, baik bang. Lu mau- Apa oke. namanya? Hendrik Sebles. Saya mau supaya lebih memahami. Saya sedikit bertanya-tanya tentang firman yang perkataan ini tadi. Iya, silakan. Di abang Muslim kan? Iya dong. Oke, bang. Di Muslim punya apa namanya kitab yang namanya Al-Quran. Itu firman Allah. Itu firmannya Allah itu yang langsung dari surga atau bukan, abang? Surga Yang- surga itu ciptaan Allah Bukan Subhanahu surganya, abang. Firman Dengar. Dan kayak orang dari sana semua. bukan Nah, bukan surga. itu- Alkitab abang, kitab abang, Al-Quran Ini itu si Black adalah. kenapa sih ngomong melulu Kamu jadi- itu memalukan. Tian suruh berhenti dulu temanmu ini Tian Ganggu aja. Jadi Pak Black diam aja dulu Pak Black. Pak Black, saya nggak mau mengganggu imanmu loh. Lo menuangkan Yesus, saya nggak ganggu kok. Saya nggak marahin kamu. Tuhankan aja Yesus. Saya nggak omelin kamu loh. Saya ngobrol sama Tian dulu. Saya ngobrol sama Tian dulu. Kenapa? Jadi dengan aku ya. Iya, lu mau menuangkan Yesus, lu mau menuangkan siapa ya? Nggak ada masalah bro. Lanjut Baik, aja Abang. udah. Rajin-rajin Jadi aja pergi Al-Quran gereja. yang abang pegang sekarang itu dari surga langsung atau gimana ini, abang? Al-Quran itu bukan berasal dari surga. Allah Oh, Subhanahu jadi? wa ta'ala. Dengerin dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan di surga. Surga itu ciptaan Tuhan. Aden ya, Taman Eden, Firdaus. Oh, gitu ya. Surga itu ciptaan, nggak mungkin sang pencipta masuk ke ciptaannya. Oh, Ya, kalau Allah begitu- itu Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas ruang dan waktu. Oke, baik, abang. Oke, Berarti yang menurunkan kitab abang itu Al-Quran, dengerin saya jawab, menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan asbabun nuzulnya, keperluannya, diturunkan asbab secara nuzul, berangsur-angsur, bukan turun secara serentak.
Oke, Abang. Ya, Asbab wahyu yang nuzulnya pertama. itu, Abang. Aduh, Al-Quran ada asbab nuzulnya ya, Bang. ya ada dong, mah. Itu asbab nuzulnya itu firman Allah. Asbabul nuzul itu artinya sebab-sebab turunnya Al-Quran. Berarti ada Al-Qur'annya sebelumnya, Bang, firman Allah itu baru disampaikan. Al-Quran itu melekat pada diri Allah. Oh, Al-Qur'an itu melekat, berarti ada dia, Bang, maksudnya. Iya, Al-Quran Oh. itu berasal dari Allah. Berarti Al-Quran itu ada dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu tidak akan pernah punah. Oh, gitu. Berarti Ah. firman itu, Al-Qur'an itu ada di dalam diri Allah. Ya iyalah, mau dari mana memang kalau bukan dari Allah? Nah, kalau begitu, Bang, yang ada di dalam diri Allah itu maksudnya perkataan apa bedanya dengan perkataan yang disampaikan? Karena Abang bilang ada di dalam. Cara menyampaikan Al-Quran itu hanya malaikat Jibril yang mendengarkan perintah itu. Karena manusia di muka bumi tidak bisa mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Yesus kan juga menjelaskan itu di Yohanes 5:37. Hanya ada perantara penyampai wahyu, yaitu seorang malaikat Jibril menyampaikan kepada para nabi. Nabi inilah menyampaikannya bukan tulisan, bukan Abang. teks, tapi hafalan. Berarti artinya, Abang, beda yang maksudnya yang disampaikan dengan asbab nuzulnya yang berdiam di dalam diri Allah. Ngerti kok asbabul nuzul dihubungkan? Asbabul nuzul itu artinya sebab akibat turunnya wahyu. Maksud saya, Bang. Contoh ya. Contoh nih. Contoh. Waktu itu ada perang misalnya nih. Nabi Muhammad SAW menghadapi kafir Quraisy yang begitu laknat. Ingin membunuh Nabi dan pasukannya. Nabi tentu tidak bisa berbuat sesuatu tanpa ada SOP. Bagaimana caranya? Turunlah wahyu. Turunlah surah At-Taubah. Dibaca oleh Nabi atau didengar, dihafal. Itulah yang dipakai dalam berperang. Makanya SOP perang yang paling bijak dari Al-Quran. Pertama, jangan engkau bunuh orang tua. Jangan kau bunuh perempuan. Jangan kau bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Jangan kau bunuh orang yang sudah menyerah. Baik. Jadikanlah tawananmu dengan baik-baik. Yang bisa kau lawan adalah orang yang ingin membunuhmu. Oke, Itu loh SOP-nya kita dari berbicara Tuhan. tentang apa lagi? Oke, Bang. Nah, Itu artinya gitu. isi Kembali ke daripada topik ya. Iya, Kembali isi ke dari topik. firman itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya, Abang, ketika diterima oleh Nabi firman itu, wahyu itu masih sudah hilang dari dari Allah yang yang berdiam di dalam diri Allah itu. Saya kalau saya menyampaikan Tian 5 tambah 5 sama dengan 10. Ilmu matematika saya itu hilang nggak dari saya? Oh, berarti tetap di dalam diri Abang. Ya, tadi kan udah ngomong kayak gitu. Allah sendiri, saya menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, dia pula yang menjaganya. Gimana sih kamu? Kalau begitu, Abang, cocok konteks kami punya Tuhan Yesus. Bagaimana mau? Firman itu menjadi manusia, jadi sesuatu yang ada di dalam diri Allah, yaitu ada dia, tapi bukan jasmani. Maka menjadi manusia, itulah sebabnya kalau boleh dikatakan sebab kenapa dia sanggup melakukan mukjizat lebih banyak. Sekarang menurut kamu ini, kamu mau mengatakan Yesus ini adalah Sang Firman Allah yang keluar dari Allah, itu yang dikatakan di Yohanes kami, Bang. Oke. Aku datang dan keluar cukup dari dulu, Allah. gantian dulu. Menurut kamu yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan gitu? Bukan Tuhan, Firman. Ya, yang keluar dari Tuhan kan Firman. Ya. Oke, Firman ini sudah setelah menjadi Yesus, apakah Yesus Tuhan? Makanya esensinya Allah, tapi Ini pribadinya berbeda. Lu jangan, bro, jangan mempersulit diri lu. Saya ulang lagi ya, contoh nih, saya kasih contoh. Tuhan itu menciptakan matahari hanya dengan berfirman. Setuju?
Setuju nggak? hanya dengan berfirman atau firman yang ada di dalam diri Allah tadi yang abang bilang berdiam itu. Berfirman, batu ya Allah. Kamu bedakan firman dengan berfirman. Kalau itu dia. dengerin. Berarti firman Dengarkan dulu. mengerjakan artinya kan abang? Dengerin dulu ya. Kamu dengarkan dulu saya supaya saya nggak ulang-ulang. Baik abang. Kamu jangan kayak anak SD lah, saya ajarin bahasa Indonesia lo ini. Bedakan firman dengan berfirman. Firman itu melekat daripada Tuhan. Kalau firman ini sudah keluar, berarti dia berfirman. Dia sudah bersuara. Yang mendengarkan hanya malaikat. Contoh, ingin menciptakan matahari. Contoh aja nih. Firman itu keluar. Firman ini keluar karena sang pencipta itu mempunyai kemahakuasaan untuk atau mempunyai kehendak untuk mencipta. Berfirmanlah dia, jadilah matahari, jadi. Jadi matahari Kamu ini, nih kayak dengerin dulu. saja. Ini berisik dari tadi gua baik sama lu ya. Sekarang gua turunkan dulu. Kamu banyak mengganggu. Ini dosen sama mahasiswa lagi belajar ini. Kadang dia jadi SD, kadang dia di SMP, kadang SMA. Tiang kadang mahasiswa. Jadi susah gua. Yang gua hadapi ini SD apa mahasiswa nih. Nah, gitu ya. Jadi setelah Tuhan ini berfirman, jadilah matahari. Pertanyaan saya, ini saya analogi ya. Apakah matahari itu adalah Tuhan? Tian? Bukan bang. Bukan. Saya ambil contoh. Tuhan berfirman, memerintahkan Gabriel menemui Maria, Maria hamil. Apakah isi kandungan Maria itu adalah Tuhan? Makanya tadi bang saya jelaskan. Jawab dulu ini. Kalau itu adalah hasil daripada firman, tapi kalau itu adalah utusan tadi yang diutus dari apa namanya? Saya ulang dulu. Sekali lagi saya ulang, kalau ini saya tidak traktir kau nanti kalau habis kita kelas ini. Dengarin dulu. Habis kelas ini saya nggak traktir, tapi kalau kau kooperatif saya traktir terus kasih uang saku. Dengerin. Tuhan di surga, ini saya pakai bahasa umum ya teman-teman ya. Tuhan di surga berfirman, jadilah matahari dengan cara menciptakan matahari berfirman. Jadi itu matahari. Itu bukan utusan pertanyaannya, abang. Dengerin dulu pertanyaannya. Apakah matahari itu adalah Tuhan? Bukan. Tuhan berfirman, hamilah Maria. Apakah isi Maria itu isi perutnya Maria adalah Tuhan? Tuhan bukan. Kalau demikian ceritanya bukan. Bukan, berarti Yesus bukan tuh. Tapi ceritanya berbeda dengan konteks kembali abang. lagi kau nggak mau pinter. Kembali lagi kau nggak mau, kamu nggak akademis, kamu nggak logis. Bang, kembali lagi kamu imam buta lagi deh. Aduh. Gantian lah bang. Karena di Yohanes dikatakan capek saya ngajarin firman yang dari Allah. Capek saya mengajar begini caranya nih. Keluar waktu menjadi manusia. Jadi dia masuk ke dalam rahim Maria, makanya memang firman itu menjadi manusia. Itu dia penjelasan di lainnya bang. Ya udah, gue ikuti aja deh. Firman menjadi manusia. Setelah firman ini menjadi manusia, kedudukan manusia ini sebagai apa? Dia hanya mengambil rupa bang. Saya ulang lagi ya. Lu jangan belok-belok lu. Gue ikuti sementara nih. Gue bijak nih. Oke. Daripada ribut di situ. Firman telah menjadi manusia. Iya. Manusia ini adalah Yesus, betul? Iya. Nah, setelah firman menjadi manusia Yesus ini tugasnya apa? Dikatakan bang, bukan di Filipi pasal 2, firman itu dia mengambil rupa manusia. Mengosongkan diri lagi. Mengambil rupa. Iya. Kalau mengosongkan diri dia, artinya dia yang hebat tadi yang abang bilang, sebenarnya dia bisa melakukan mukjizat. Saya ulang lagi dia ya. tidak pamer. Saya itu ulang lagi ya. diri abang. Tian, saya ulang lagi nih ya. Firman telah menjadi manusia. Ya. Yohanes 1:14. Oke. Nah, hamillah Maria. Lahirlah Yesus. Pertanyaan saya, anaknya Maria yang firman tadi menurut lu nih udah jadi manusia. Manusia ini namanya Yesus. Oke. Manusia Yesus ini sebagai apa? A, sebagai utusan Tuhan. B, sebagai Tuhan. Tapi dia kan firman Allah yang menjadi manusia. Itulah sebabnya dikatakan utusan abang.
Dengerin kasih- pertanyaannya. Baik, abang, saya kasih analogi sedikit aja. Izinkan saya jangan kasih analogi. sampai gua DO nih, gua keluarin dari kelas. Dengerin. Gue ikutin lu lagi di ujungnya lu balik lu lagi. Saya bikin nyaman loh. Lu susah loh dapat dosen kayak gua. Dengerin. Firman telah menjadi manusia. Ya. Oke, Siapa dia, Abang? Firman menjadi manusia. Menurut lu Baik. nih, oke. Jadilah manusia ini namanya Yesus, betul? Oke. Betul? Betul. Betul. Pertanyaannya, setelah menjadi Yesus, Yesus ini A Tuhan, B bukan Tuhan. Iya, dia esensi dengan Allah karena dia firman Allah yang menjadi manusia, Abang. Saya nggak hanya itu. Manusia ini kan udah sampai ke manusianya nih. Jenis kelamin laki-laki, disunat umur 8 hari, disusui oleh ibunya, dirawat baik-baik. Pertanyaan saya adalah, Yesus ini yang habis disunat 8 hari ini statusnya sebagai A Tuhan, B utusan Tuhan. Abang, kalau tanah liat menjadi pot bunga, Astagfirullahaladzim, dia Tian lama-lama dia juga pot peminum bunga, kopi dulu. Abang. Tapi jangan bilang Gue bukan tanah pengen liat. marah. Itu Nggak maksudnya. enak. Jadi dia firman menjadi manusia. Jangan bilang seperti tanah liat menjadi pot bunga. Jangan bilang, oh ini pot bunga. Betul memang. Bentuknya Kenapa pot lari ke pot Abang bunga rawat lagi pot sih? bunga. Tian, kenapa lari ke pot bunga lagi sih? Supaya saya bisa Langsung kita berbicara aja Tian, analoginya, Bang. dengerin, langsung aja lu jawab biar cepat kita kelar. Inilah sebenarnya kalau diskusi sama Oten nih, cuman satu kata doang, diputer sampai 60 hari, 60 malam, nggak ada ininya. Gue sudah ikuti lu bikin nyaman. Biar nggak kita ribet mengasanai firman. Firman, sekali lagi saya mundur ya. Firman telah menjadi manusia. Manusia ini namanya Yesus, anaknya Bunda Maria. Dirawat oleh Maria, disusui, disunat, diajak jalan, sampai dia bertumbuh dewasa. Pertanyaannya, manusia Yesus ini kedudukannya, statusnya sebagai apa? A. Dua-duanya, Tuhan, B. utusan Tuhan. Dua-duanya, Abang, sebagai manusia yang Bagaimana diambil ceritanya rupa. dua-duanya sedangkan Karena ada dia Tuhan yang firman, berfirman Abang. tadi? Itu sebabnya saya kasih analogi supaya kita boleh Nggak usah nyambung analogi, bicaranya, langsung aja Abang. jawab A atau B. Nggak bisa, Bang, karena dia firman Allah. Dia Udah kan menjadi sebelum manusia. Bang, begini, Abang. Sebelum dia menjadi manusia, dia Hei, kan sudah menjadi manusia, jadi nggak usah mundur lagi tuh. Kayak ini maju, firman dulu, jadi manusia. Jadi nggak usah mundur lagi ke firman, karena udah jadi manusia. Manusia ini yang namanya Yesus, statusnya sebagai apa? A. Manusia utusan Tuhan, B. Tuhan. dua-duanya, Abang, dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Berarti dia Tuhan juga. Betul. Oke. Ada berapa Tuhan kalau Yesus Tuhan? Nah, kalau Abang tanya ada berapa Tuhan, maka ingat siapa dia? Firman yang berdiam di dalam Tuhan. Kan gitu kan, Berarti Bang? berarti Bapa masuk ke dalam diri Yesus. Bukan Bapa yang masuk, dia yang berada di dalam diri Bapa. Karena dia Apa? firman dari Bapa. Apa? Karena dia firman dari Bapa Nah, terus yang berdiam di dalam kekekalan bersama dengan Bapa. berarti ada Bapa dalam diri Yesus. Ada Bapa, ada Yesus di dalam, ada firman di dalam diri Bapa. Saya nggak nanya firman. Itu firman kan perkataan Bapa. Saya tanya, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Ada berapa Tuhan? Bukan begitu beritanya, Bang. Karena si firman ini adalah yang berdiam di dalam diri saya Bapa. perketat, saya buang waktu nih sama kamu nih. Yesus ada di muka bumi. Saya kasih contoh aja deh, pakai data gua. Saya paling males kalau nggak pakai data. Lu ada Bible, buka Matius 3, 16 sampai 17. Lu baca dulu dah. Pakai data kita. Kau nggak pernah mau pakai data. Pakai data kita. Matius 3, 16 sampai 17 coba. Apa katanya di situ, Bang? Yesus dibaptis di muka bumi. Kamu nggak ngerti Ya. Bible sih itu Yan. Dibaptis di Sungai Yordan toh. Ya, Oke. Ada merpati di awan. Oke. baik. Terus ada suara dari surga, suara Bapa gitu ya. Oke. Ini ada 3 oknum
Ya. Berbeda Tiga tempat. pribadi. Oke. Sekali ya. Ada 3 pribadi atau 3 oknum, Oke. berbeda tempat, kejadian yang sama, Oke. waktu yang sama. Pertanyaannya, menurut kamu, siapakah Tuhan yang sebenarnya? A. Bapak di surga. B. Yang sedang dibaptis. C. Yang burung merpati. D. Semuanya Tuhan. Abang, kan saya bilang yang sedang dibaptis itu adalah firman yang mengambil rupa manusia. Nah, walau di dalam Pakai data lagi gue pusing banget sih lu. Kan itu, Bang. Di dalam ada aja kealahan, nih Abang, anak ini. tidak terbatas ruang dan waktu sekalipun abang melihatnya, tapi di dalam kealahan tidak ada batas ruang dan waktu. Allah itu bukan seonggok seperti batu kecil lalu dia tidak bisa nyambung lagi dengan firman-Nya yang kita pikir terbatas secara mata kita manusia. Oh, firman-Nya di bumi ini loh, berarti nggak nyambung dengan Dia yang di surga. Macam mana? Tuhan Maha Hadir. Pian, Omnipresent. saya persempit lagi Pian ya. Saya membuka cakrawala berpikir. Bu, kamu buang dulu imanmu sebentar. Ini kita pakai akal dulu gitu loh. Tetaplah kau beriman lah seperti itu. Akal dulu aja. Jangan kau tabrakkan akalmu dengan imanmu. Saya ingin mahasiswa saya itu berakal dulu. Mau dia Kristen kayak mau dia apa kayak saya mau fungsikan dia akalnya. Baiklah. Ntar kalau kembali ke rumah terserah lu mau bodoh lagi kayak mau nggak lagi kayak ini ruang kelas. Ini ruang kelas. Saya ingin Anda semua mahasiswaku di sini itu akalnya dipakai. Buang iman dulu. Paham? Jangan sampai gue panggil Apakah salah security nih. ketika saya katakan Dengerin tadi, dulu. Bang? Dengerin dulu. Saya persempit satu area. Area di bumi dulu. Ya. Lupakan merpati di awan dan lupakan yang di surga. Yang dibaptis oleh Yohanes ini, dengerin Firman baik-baik Allah. pertanyaannya. Yang dibaptis oleh Yohanes ini, A. Si Tuhan, Firman. B. manusia. Firman yang menjadi manusia. Jadi artinya Tuhan Astagfirullahaladzim. yang dalam rupa manusia. Saya ulang kembali ya. Yang dibaptis oleh Yohanes ini adalah A. manusia, B. Tuhan, C. keduanya. Ya, abang kan udah abang tahu tadi dia firman menjadi manusia berarti Tuhan dalam rupa manusia, Bang. Itu jawabannya. Kalau Tuhan berbentuk manusia, apakah manusia ini Tuhan? Kan dia dalam rupa manusia, makanya kan Susah saya kali kasih kau, bro. analogi sama abang tadi. Nggak usah analogi, lu langsung jawab pertanyaan gua. Kan itu faktanya kan abang. Firman itu menjadi manusia berarti dia firman dalam rupa manusia. Berarti yang dibaptis Yohanes ini manusia atau Tuhan? Firman Tuhan yang dalam rupa manusia. Ya saya nggak nanya firman lagi. Firman kan firman itu Tian sudah jadi manusia, nggak usah ngomongin firman lagi toh. Kau udah jadi manusia dia. Kita omongin manusia ini yang berasal dari firman. Jangan mempersulit dirimu. Jangan mempersulit dirimu jadi blow on lo di sini Tian. Sorry aja nih. Ini kita omongin langsung sudah jadi. Barang yang sudah di pabrik sudah jadi. Kita nggak omongin bagaimana cara jadinya. Ini barang sudah jadi. Oke, Ya, jadi abang, sudah tapi manusia. Saya tanya, yang dibaptis ini Yohanes, A. manusia, B. Tuhan. Jawab. Tuhan dalam rupa manusia kan abang. Berarti manusia dong. Gini abang. Sama seperti ada sebuah seonggok besi. Abang buat menjadi parang. Udah. Parang memotong kayu. Udah. Saya keluarkan kau dari kelas. Mohon maaf, saya capek ngajari orang gila. Bang Barok, saya capek ngajari orang gila. Orang ini benar-benar sulit untuk disembuhkan. Saya ingin pakai dia akalnya dalam kelas, tetap aja dia pakai iman butanya. Udah jelas firman sudah jadi manusia. Ya udah manusia ini yang kita bahas. Giliran kita tanya, dia mundurin ke firman. Ini kalau ketemu si firman ini, siapa ini firman ini? Kemana ini firman ini? Ada yang tahu firman kemana? Lagi narik apa lagi di rumah? Teman-teman di bawah. Hari ini firman narik apa lagi di rumah? Benar-benar botol, nggak ada sekolahnya. Diberitahu baik-baik, tidak nyambung-nyambung gitu loh.
Kita ingin cerdaskan, kita ingin fungsikan akalnya. Biar kau menjadi Kristen tapi pakailah akalmu sedikit. Ini orang ini berasal dari mana? Orang ini keturunannya ini kok anaknya begini banget gitu loh. Ditanya baik-baik itu loh. Yang dibaptis Yohanes itu manusia atau firman? Manusia atau Tuhan? Apa jawabannya? Firman telah menjadi manusia. Tuhan telah menjadi manusia. Apa coba jawaban kayak gitu? Ini kalau lu jadi TSK, nih, lu jadi TSK, terus penyidik nanya lu, jawaban lu muter-muter kayak gini, sesabar-sabarnya penyidik, ada batas kesabaran coy. Karena jawabanmu bertele-tele. Kalau kamu terdakwa di dalam persidangan, begini cara menjawabmu sebagai saksi atau sebagai apapun di sana. Kau sudah disumpah, hakim akan memperkarakan kamu, memberikan pasal dengan kesaksian palsu. Berbelit-belit caramu diskusi bro. Berbelit-belit. Kau dilempar palu hakim. Ditanya apa, jawab apa. Lu bertanya sama gue, jawaban gue praktis, the point, masuk akal. Mengenai proses pewahyuan. Bagaimana proses penciptaan, bagaimana asbabul nuzul turunnya Al-Quran. Saya jawab. Dia begini saja, udah kenyataan di bumi. Yesus dilahirkan. Bapak berfirman, Gabriel nganterin firman. Perintah, hamil Maria. Yang dilahirkan Maria siapa? Bingung dia siapa yang... Dia bilang Tuhanmu dua. Dia bilang satu. Yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Bingung lagi. Mundur lagi ke firman. Firman terus. Ya udah Bang Parok, terima kasih. Bang Parok, lanjut lagi. Saya standby. Saya capek ngajarin firman.